Jerai Santri, audio kitab untuk santri. Kajian audio ringkasan, Kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali. Bahagian ketiga, adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik dan makhluk. Fasal pertama, adab dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa sahabatmu yang tidak pernah berpisah darimu, baik engkau berada di rumah maupun bepergian, di waktu tidur maupun terjaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, adalah Tuhanmu, pelindungmu, penolongmu, dan penciptamu. Apabila engkau menyebutnya, Dia akan ada bersamamu, karena firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, Aku akan menemani orang yang mengingatku. Dan Allah berfirman pula dalam hadis Qudsi, Aku berada di sisi orang yang hatinya hancur karena mengingatku. Jika engkau mengenal Tuhanmu dengan sebenar-benarnya makrifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat, dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Jika engkau tidak mampu berbuat demikian setiap waktu, maka janganlah siang dan malammu kosong dari waktu yang telah engkau tentukan untuk menyendiri dengannya, dan engkau menikmati munajat kepadanya. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban agar engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengannya. Adab-adab itu adalah 1. Menundukkan kepala di hadapannya. 2. Merendahkan pandangan di hadapannya. 3. Memusatkan perhatian kepadanya. 4. Menenangkan segala anggota badan. 5. Segera mengikuti perintahnya. Menjauhi larangannya. 7. Tidak mengingkari perbuatannya. Tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. Memperbanyak zikir, ingat kepadanya. 9. Membiasakan berpikir tentang kekuasaannya. 10. Mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. 11. Memutuskan harapan dari makhluk. 12. Tunduk karena keagungannya. 13. Hancur hatinya karena malu kepadanya. 14. Merasa tenang dalam kehidupan karena percaya dengan jaminannya. 15. Bertawakal, berserah diri kepada keutamaannya karena percaya dengan pilihannya. Maka, inilah semua adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan malam bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah berpisah darimu, berbeda dengan makhluk, yang mana engkau berpisah dengan mereka di sebagian waktumu. Fasal kedua, adab orang alim, adab seorang guru. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau menjaga adab-adab ini. Ihtimal, banyak sabar menanggung kesusahan. 2. Tidak cepat marah. 3. Duduk dengan tenang dan wibawa, serta menundukkan kepala. 4. Meninggalkan takabur atas semua hamba Allah Ta'ala, kecuali terhadap orang yang zalim, untuk mencegahnya dari kezalimannya. 5. Memilih tawadhu, yaitu merendahkan diri di dalam suatu majelis. Meninggalkan senda gurau dan bermain-main. 7. Kasih sayang kepada murid dan lemah lembut terhadap yang kurang pandai. 8. Membimbing murid yang kurang cerdas. 9. Tidak memarahi murid yang bodoh. 10. Tidak malu mengatakan, aku tidak tahu, untuk masalah yang tidak diketahuinya. 11. Memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan mencoba memahami pertanyaannya dengan baik. 12. Menerima alasan atau dalil yang disampaikan kepadanya. 13. Tunduk kepada kebenaran, dengan kembali kepadanya ketika ia salah. 14. Melarang murid dari ilmu yang dapat membahayakan. 15. Melarang murid dari menghendaki yang lain dari Allah dengan ilmunya. 15. Melarang murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai menuntut ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan memperbaiki lahir dan batin dengan takwa. 17. Memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain agar muridnya dapat mencontoh amalnya dan mengambil manfaat dari perkataannya, ilmunya.
Pasal ketiga, adab seorang murid. Adapun adab-adab seorang murid terhadap gurunya adalah apabila ia bertemu dengan gurunya, maka hendaklah ia memberi salam terlebih dahulu. 2. Jangan banyak berbicara di hadapan gurunya. 3. Jangan ia berbicara sebelum gurunya bertanya kepadanya. Jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin. 5. Jangan ia menyangkal, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya, seperti ia berkata, "Si fulan itu menyelisihi apa yang engkau katakan." 6. Jangan ia mengisyaratkan penolakan kepada gurunya dengan menyelisihi pendapatnya, yang mana ia menyangka bahwa ia lebih tahu daripada gurunya. 7. Jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di sebelahnya ketika gurunya sedang mengajar. Pelan-pelan. Jangan ia menoleh ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya. Akan tetapi, hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan tenang dan beradab, seolah-olah ia sedang sholat. 9. Jangan ia banyak bertanya kepada gurunya ketika gurunya sedang lelah. 10. Apabila gurunya berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. 11. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau pertanyaan ketika gurunya bangun dari tempat duduknya. 12. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sampai gurunya tiba di rumahnya atau di tempat duduknya. 11. Jangan berburuk sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu yang secara lahir bertentangan dengan ilmunya, bukan menyelisihi agama, karena gurunya itu lebih mengetahui rahasia dari segala perbuatannya. Dalam hal ini, hendaklah ia mengingat perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Musa berkata kepada Khidir, "Mengapa kamu merusak bahtera itu sehingga menyebabkan penumpangnya tenggelam? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Quran Surah Al-Kahfi 71. Maka, hendaklah ia mengingat bahwa sebenarnya dialah yang salah karena penolakannya itu, karena ia hanya memandang hukum yang lahir di pihaknya saja. Pasal keempat, adab dengan ibu bapa. Adab-adab seorang anak terhadap ibu bapaknya adalah 1. Hendaklah ia mendengar dan mengikuti segala perkataan ibu bapaknya. 2. Hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri untuk menghormatinya. 3. Hendaklah ia melaksanakan segala perintah keduanya. Jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Lemi. Janganlah ia mengeraskan suara lebih tinggi daripada suara keduanya. Ungi. Hendaklah ia memenuhi panggilan keduanya. Ocu. Hendaklah ia selalu berusaha mendapatkan keridaan keduanya. Ululami. Hendaklah ia bersikap rendah hati kepada keduanya. 9. Jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Dan jangan pula ia menyebutkan bantuan apapun yang telah ia berikan kepada keduanya. 10. Janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan menghina. 11. Janganlah ia cemberut di hadapan keduanya. 12. Janganlah ia bepergian kecuali setelah mendapatkan izin dari keduanya. Pasal kelima, adab dengan manusia. Dan ketahuilah, seluruh manusia selain dari guru, murid, dan ibu bapa terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan pertama, orang yang tidak dikenal. Golongan kedua, sahabat karib. Golongan ketiga, orang yang dikenal, kenal saja, bukan sahabat karib. Golongan pertama, adab dengan orang tidak dikenal. 1. Jangan engkau ikut serta dalam percakapan mereka yang sia-sia. 2. Jangan engkau mendengarkan perkataan mereka yang buruk. 3. Jangan engkau hiraukan perkataan mereka yang menjelek-jelekkanmu. 4. Hendaklah engkau menghindari sering bertemu dengan mereka atau bergantung kepada mereka. Hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap perbuatan mereka yang mungkar dengan cara yang lemah lembut, jika mereka mau menerima perkataanmu. Golongan kedua, adab dengan sahabat.
Apabila engkau ingin bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau memperhatikan dua hal. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan, adab-adab bersahabat. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau memperhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka, jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, seseorang itu mengikuti agama, cara hidup sahabatnya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang dari kalian melihat terlebih dahulu siapa yang pantas dijadikan sahabat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Baihaqi. Maka, apabila engkau ingin mencari sahabat yang engkau jadikan sebagai pembantu di dalam menuntut ilmu dan di dalam urusan agama serta duniamu, maka hendaklah engkau tuntut darinya, pastikan pada dirinya 5 syarat, yaitu orang yang berakal. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh, karena akibatnya akan menimbulkan permusuhan dan menyakitkan hati. Paling baik yang engkau dapatkan darinya adalah engkau selamat dari gangguannya. Padahal, ia berusaha untuk memberi manfaat kepadamu. Karena musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Dalam hal ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, janganlah engkau menjadikan orang bodoh sebagai teman dekat, jauhilah dia. Betapa banyak orang yang jahil yang telah menjerumuskan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Seseorang itu akan dinilai sesuai dengan level sahabat yang ia dampingi. Karena segala sesuatu ada ukuran dan kesamaannya. Begitu pula halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan keterkaitan ketika adanya pertemuan, persahabatan. 2. Orang yang baik akhlaknya. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang buruk perangainya, yaitu orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya ketika marah dan ketika ia dirangsang oleh hawa nafsunya. Sayyidina Alqamah telah merangkum semua akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak meninggal dunia. Alqamah berkata, wahai anakku, apabila engkau ingin bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang 1. Apabila engkau berbuat baik kepadanya, maka ia akan menjagamu. 2. Apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilaimu. 3. Apabila engkau tertimpa kesulitan, ia akan ikut serta menanggung kesulitanmu. 4. Apabila engkau menolongnya, niscaya ia akan membalas kebaikanmu. 5. Apabila ia melihat kebaikan darimu, niscaya ia akan menghargainya. 6. Apabila ia melihat kejelekan pada dirimu, niscaya ia akan menutupinya. 7. Apabila engkau berbicara, niscaya ia akan membenarkan perkataanmu. 8. Apabila engkau mengusahakan sesuatu, niscaya ia akan menolongmu. 9. Apabila engkau berselisih dengannya pada sesuatu, niscaya ia akan mengutamakanmu. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudaramu yang sebenarnya adalah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah. Ia rela berkorban untuk memberimu manfaat, dan ia rela mengorbankan urusannya untuk menolongmu dalam menghadapi musibah dan ujian. 3. Orang yang saleh. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik yang selalu mengerjakan dosa besar, karena orang yang takut akan Allah itu tidak mungkin melakukan dosa besar. Orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Bahkan, pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan tekanan. Allah berfirman kepada Rasulullah, dan janganlah kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. 1. Quran Surah Al-Kahfi 28. Maka, jauhilah persahabatan dengan orang yang fasik, karena terus-menerus melihat hal-hal yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan rasa bencimu terhadap maksiat tersebut. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Lihatlah,
Orang banyak menganggap mudah dosa maksiat ghibah, mengumpat orang, karena mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Akan tetapi, jika mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutra, niscaya mereka sangat mengingkarinya. Padahal, dosa ghibah itu jauh lebih besar daripada dosa memakai cincin emas atau pakaian sutra. 4. Jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak dunia, karena bersahabat dengannya adalah racun yang dapat membunuh. Watak seseorang itu sangat mudah meniru dan mengikuti watak orang lain. Perilaku yang baik dapat dengan cepat berubah menjadi buruk tanpa kita sadari. Maka, sering berkumpul dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah ketamakanmu terhadap dunia. Sebaliknya, sering berkumpul dengan orang yang zuhud akan menambah kezuhudanmu pada dunia. Orang yang benar. Maka, jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Boleh jadi, ia akan menipumu, karena ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Maka, inilah 5 syarat yang perlu engkau cari dalam memilih sahabat. Barangkali susah bagimu mendapatkan orang yang memiliki semua sifat-sifat ini, meskipun pada orang yang duduk mengaji di surau atau duduk beribadah di masjid. Oleh karena itu, tidak ada jalan bagimu, kecuali engkau memilih salah satu di antara 2 jalan. Pertama, beruzlah, yaitu mengasingkan diri dari orang banyak, karena disitulah letak keselamatanmu. Kedua, bergaul dengan orang banyak sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan 3 pembagian. Saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama. Saudaramu untuk duniamu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Saudaramu untuk menenangkan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnahnya, dan keburukannya. Dalam perumpamaan lain, manusia itu terbagi menjadi 3. Orang yang seperti makanan pokok yang tidak dapat ditinggalkan. 2. Orang yang seperti obat yang diperlukan pada waktu-waktu tertentu saja, bukan setiap waktu. 3. Orang yang seperti penyakit yang harus dihindari, tetapi terkadang seseorang diuji dengannya, meskipun penyakit itu tidak ia sukai dan tidak ada manfaatnya. Maka, orang itu perlu mengambil langkah-langkah yang bijaksana agar ia dapat selamat darinya. Akan tetapi, di dalam penyakit itu ada satu rahasia besar jika engkau mampu menghadapinya, yaitu apabila engkau mencoba memperhatikan keadaannya dan dampaknya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhinya. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa, "Siapa yang mengajarkan adab kepadamu?" Lalu beliau menjawab, "Tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku. Akan tetapi, apabila aku memperhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradabnya, orang yang jahil, maka timbul dalam diriku keinginan untuk menjauhinya." Sungguh benar perkataan Nabi Isa. Itu, jika orang banyak menjauhi apa-apa yang mereka benci orang lain lakukan terhadap diri mereka, niscaya akan sempurna semua adab, dan masyarakat tidak memerlukan lagi orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Tugas kedua, cara menunaikan hak persahabatan. 1. Mengenali hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara engkau dengan sahabatmu, maka wajib atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula menjaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak itu. Sabda Rasulullah, perumpamaan 2 orang yang bersaudara itu adalah seperti 2 belah tangan, yang mana yang satu membasuh yang lain. Hadis riwayat Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Nabi pernah masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil 2 batang kayu siwah, yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus, bersama Rasulullah. Pada saat itu ada beberapa orang sahabatnya.
Kemudian, Nabi memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu siwak yang lurus, dan beliau menyimpan kayu siwak yang bengkok untuk digunakan sendiri. Maka, sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu siwak yang lurus ini daripada aku." Lalu, Rasulullah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang bersahabat dengan orang lain, walaupun hanya sesaat, kecuali ia akan ditanyai pada hari kiamat nanti tentang hak persahabatannya. Apakah ia telah tunaikan haknya atau tidak?" Dan sabda Rasulullah lagi, "Tidak ada dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah adalah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya." 2. Adab-adab bersahabat. Seorang sahabat haruslah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu 1. Mengutamakan sahabat dalam hal harta bendanya. Jika ia tidak mampu berbuat demikian, maka paling tidak hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari kebutuhan dirinya sendiri. Menolong sahabat dengan tenaga untuk segala kebutuhannya dengan segera, sebelum sahabatnya itu meminta tolong kepadanya. 3. Menyembunyikan rahasia sahabatnya. 4. Menutupi aib sahabatnya. 5. Tidak menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. 6. Menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji sahabatnya. 7. Mendengarkan dengan baik perkataan sahabatnya ketika ia berbicara. Tidak membantah sahabatnya. 9. Memanggil sahabatnya dengan nama yang paling ia sukai. 10. Memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui dari kebaikannya. 11. Berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya. 12. Mencegah orang lain apabila ia ingin mengumpat sahabatnya, seperti ia membela dirinya sendiri. 13. Memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan bahasa yang halus apabila ia ingin menasihati sahabatnya. 14. Memaafkan segala kesalahan dan kekeliruan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. 15. Mendoakan sahabatnya apabila ia duduk sendirian, ketika sahabatnya itu masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia. 11. Menjaga hubungan baik dengan keluarga sahabatnya setelah sahabatnya meninggal dunia. 17. Jangan suka memberatkan sahabatnya dengan beban dan tanggung jawab. Bahkan, hendaklah ia meringankannya agar sahabatnya selalu senang kepadanya. 18. Menyatakan rasa senang dengan segala sesuatu yang menyenangkan hati sahabatnya, dan juga menyatakan rasa susah atas segala sesuatu yang menyusahkan hati sahabatnya. 19. Menyamakan antara perasaan cinta yang sebenarnya ada di dalam hati dengan apa yang tampak di luar. Dengan demikian, barulah rasa cinta itu dianggap tulus. 20. Mendahului memberi salam ketika ia bertemu dengan sahabatnya. 1. Memberi tempat duduk yang luas kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam suatu majelis, dan hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. 2. Hendaklah ia bangun untuk mengantarkan sahabatnya itu sampai ke pintu rumahnya ketika sahabatnya keluar dari rumahnya. 3. Hendaklah ia diam ketika sahabatnya berbicara sampai ia selesai dari percakapannya, dan janganlah ia suka menyela ketika sahabatnya sedang berbicara. Singkatnya, hendaklah seorang sahabat itu bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang lain bergaul dengannya. Maka, siapapun yang tidak mencintai untuk sahabatnya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri, maka persahabatannya masih belum tulus dan masih ada sifat-sifat munafik. Persahabatan itu akan menimbulkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka, inilah adab-adab yang harus engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan sahabat. Golongan ketiga, adab dengan orang yang kita kenal biasa. Maka, hendaklah engkau berhati-hati terhadap mereka, orang yang hanya dikenal, karena engkau tidak akan menemui kejahatan kecuali dari orang yang sudah engkau kenal. Berbeda halnya dengan sahabat karib, ia akan sangat menolongmu.
Berbeda pula dengan orang yang tidak engkau kenal, maka jangan engkau mencampuri urusan mereka. Kejahatan itu datang dari orang yang engkau kenal, yang menunjukkan persahabatan di mulut mereka. Maka, kurangi pergaulan sekuat tenaga. Akan tetapi, jika engkau terpaksa bergaul, seperti dengan mereka yang selalu engkau temui di madrasah, masjid, surau, atau di dalam kota, maka jangan engkau menghina siapapun di antara mereka, karena engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali, mereka jauh lebih baik daripada engkau. Namun, jangan pula engkau memandang mereka dengan pandangan kagum ketika mereka memiliki harta kekayaan atau kedudukan dunia, karena hal yang demikian itu akan menjerumuskanmu. Dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah, dan hina pula semua isinya. Oleh karena itu, apabila engkau memandang ahli dunia dengan pandangan kagum, maka akan jatuhlah harga dirimu di mata Allah Ta'ala. Jangan engkau mengorbankan agamamu untuk mendapatkan sedikit dari harta mereka, ahli dunia. Maka, siapapun yang berbuat demikian, ia akan dipandang rendah oleh mereka. Kemudian, ia akan terhalang dari mendapatkan keuntungan apapun dari mereka. Jika mereka yang engkau kenal memusuhimu, maka jangan engkau balas permusuhan mereka, karena engkau tidak akan mampu melawan mereka. Bahkan, nanti engkau akan merusak agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka, sehingga akan bertambah kesulitanmu dan sia-sialah amalmu. Biasanya, orang yang wara jika ia ingin melawan musuhnya, ia akan melawan mereka dengan bahasa yang sopan dan beradab, sedangkan ahli dunia ini dapat berbicara apa saja, bahkan berbohong dan memutarbalikkan fakta. Maka, susahlah orang yang wara jika ingin melawan mereka. Jika ia ingin melawan juga, maka akibatnya ia akan banyak bicara. Bahkan, mungkin ia akan berbohong. Maka, ketika itu, hilanglah nilai wara dan sopan santunnya. Jangan engkau senang hati ketika mereka datang memuliakan engkau, memuji engkau secara langsung, dan menunjukkan rasa cinta kepadamu. Karena, apabila engkau mencoba memeriksa hakikat dari penghargaan itu, engkau tidak akan menemukannya. Mungkin, 1 dari 100 pun susah engkau dapatkan. Jangan engkau heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan engkau marah terhadap tindakan mereka itu. Karena, apabila engkau menyadarinya, pasti engkau mendapati dirimu melakukan seperti perbuatan mereka. Engkau juga berani mencela teman-teman dan sahabat-sahabatmu. Bahkan, engkau sebenarnya telah berani menjelek-jelekkan gurumu yang mengajarimu dan ibu bapamu sendiri. Engkau berani membicarakan mereka di belakang, mengumpat mereka, dengan perkataan yang tidak berani engkau ucapkan secara langsung di hadapan mereka. Putuskanlah harapanmu dari harta, kedudukan, dan bantuan mereka, karena orang yang tamak akan pemberian orang lain akan merugi di akhirat dan menjadi hina di dunia. Apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhanmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Jika ia tidak dapat menolong engkau, maka jangan engkau salahkan dia, dan jangan engkau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain, karena hal yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Hendaklah engkau menjadi seperti orang mukmin yang suka menerima alasan dari orang lain. Janganlah engkau menjadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari aib orang lain. Hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali ia tidak dapat menolongku karena ada halangan yang tidak dapat dihindarinya, yang mana halangan itu tidak aku ketahui. Janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selama engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda bahwa mereka akan menerima nasihatmu. Jika tidak, mereka akan menolak nasihatmu, dan engkau akan bermusuhan dengan mereka. Jika mereka salah paham dalam suatu masalah, sedangkan mereka tidak mau belajar darimu, maka jangan engkau ajari mereka, karena mereka akan mengambil ilmu darimu, kemudian mereka akan menjadi musuhmu.
kecuali jika kesalahan paham itu membuat mereka melakukan maksiat karena ketidaktahuan. Maka, pada saat itu, hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras atau kasar. Apabila engkau melihat dari mereka kemurahan hati, dengan harta, atau kebaikan dalam pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan mereka cinta kepadamu. Apabila engkau melihat dari mereka kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatan mereka. Jangan engkau berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak tahu kedudukanku? Aku adalah si Fulan. Aku adalah Al-Fadil, orang yang mulia. Fulan bin Fulan yang banyak mempunyai kelebihan dalam ilmu pengetahuan." Karena perkataan seperti ini adalah perkataan orang jahil. Yang lebih jahil lagi adalah orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Ketahuilah bahwa Allah tidak menggerakkan lisan mereka untuk mencelamu, kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Maka, mohonlah ampun kepada Allah dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa hal yang demikian itu adalah salah satu dari teguran Allah kepadamu. Hendaklah engkau mendengarkan semua perkataan mereka yang benar dan tidak menghiraukan perkataan mereka yang batil atau keji. Hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan diam dari membicarakan kejelekan mereka. Dan janganlah engkau bergaul dengan ulama ahli fikih pada zaman ini, apalagi mereka yang hanya sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan, ilmu masail al-khilafiyah. Maka, jauhilah mereka, karena mereka selalu menginginkan kehancuranmu, karena sifat hasad yang ada di hati mereka. Mereka berani menghakimi secara pasti sesuatu yang hanya mereka sangka tentang dirimu. Mereka selalu menyebutkan aibmu apabila engkau tidak ada di hadapan mereka. Mereka suka membicarakan kesalahanmu apabila mereka bertemu dengan sesama mereka. Lalu, akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan kemarahan yang meluap-luap. Ketika itu, mereka tidak akan memaafkan kesalahanmu, tidak akan mengampuni segala keteledoranmu, dan tidak akan menutupi aibmu. Bahkan, mereka akan menghitung semua kesalahanmu yang kecil-kecil. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, baik besar maupun kecil. Setelah itu, mereka menghasut orang lain agar memusuhimu. Untuk itu, mereka suka menyebarkan fitnah dan berita-berita bohong. Jika mereka bersikap baik kepadamu, maka itu hanyalah kepura-puraan saja. Jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka tampakkan. Lahirnya mereka berhias dengan pakaian yang bagus, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Apa yang disebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Maka, siapapun yang bersahabat dengan mereka, pasti ia akan rugi. Dan siapapun yang bergaul dengan mereka, pasti ia akan mendapatkan kehinaan. Maka, inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Apalagi jika seseorang itu terus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Berkata Qadhi Ibnu Ma'ruf, "Berhati-hatilah terhadap musuhmu sekali, dan berhati-hatilah terhadap sahabatmu 1000 kali. Barangkali, sahabatmu akan berubah menjadi musuh pada suatu saat nanti, maka ia lebih tahu bagaimana cara menyakitimu." Dan berkata Abu Tammam dalam makna yang sama, "Banyak musuh yang berasal dari sahabatmu. Oleh karena itu, janganlah engkau memperbanyak sahabat. Lihatlah, kebanyakan penyakit berawal dari makanan dan minuman. Jadikanlah dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Halal bin Al-Ala dalam syairnya. Ketika aku memaafkan orang lain, dan aku tidak menyimpan dendam apapun terhadap mereka, aku telah selamat dari segala kesulitan dan permusuhan. Aku memberi penghormatan kepada musuh ketika aku bertemu dengannya. Dengan cara ini, aku dapat selamat dari kejahatan mereka."
Ketika aku menunjukkan kegembiraanku kepada orang yang ingin aku marahi, maka aku berhasil memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Sebenarnya, aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang tidak aku kenal. Apalagi, aku akan selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Manusia itu sebenarnya penyakit, dan cara mengobatinya hanyalah dengan tidak mencampuri urusan mereka. Akan tetapi, memutuskan hubungan sama sekali tidak baik karena berarti memutuskan persaudaraan. Maka, janganlah engkau mengganggu mereka. Niscaya engkau selamat dari gangguan mereka, dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulus. Apabila engkau ingin bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perilaku mereka. Jadikanlah dirimu seakan-akan tuli, bisu, dan buta terhadap kesalahan mereka. Hendaklah engkau selalu bertakwa. Jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Bertemulah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan wajah yang manis, tetapi bukan karena rasa rendah diri dan takut terhadap mereka. Kuatkanlah dirimu, tetapi bukan karena sombong. Rendahkanlah dirimu, tetapi bukan karena hina. Jagalah kesederhanaan dalam segala urusanmu, karena sesuatu yang kurang atau lebih tidak baik, seperti yang disebutkan dalam sebuah syair. Hendaklah engkau menjaga keseimbangan dalam segala urusanmu, karena keseimbangan itu adalah jalan yang paling baik dalam menuju kebaikan. Maka, janganlah engkau berlebihan atau kekurangan karena keduanya tercela. Jangan engkau merasa hebat terhadap dirimu sendiri. Jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berkumpul, kecuali apabila engkau ada keperluan. Apabila engkau duduk bersama orang banyak, maka janganlah engkau mengangkat kakimu. Jangan engkau menyilangkan jarimu. Jangan engkau suka memainkan janggutmu. Jangan engkau mencungkil gigimu atau mengorek lubang hidungmu dengan jari. Jangan terlalu banyak meludah atau mengeluarkan dahak. Jangan terlalu banyak mengusir lalat dari wajahmu. Dan jangan engkau suka meregangkan badan atau menguap di hadapan orang banyak, atau ketika engkau sedang salat dan seumpamanya. Hendaklah sikapmu tenang, perkataanmu teratur dan tersusun. Dengarkan baik-baik perkataan orang yang berbicara denganmu, tanpa terlalu menunjukkan keterkejutanmu. Jangan engkau suka meminta orang yang berbicara denganmu untuk mengulang perkataannya. Diamlah dari bercerita tentang kebanggaanmu terhadap keberhasilan anakmu, keindahan syairmu, kehebatan tulisanmu, dan semua urusan pribadimu. Jangan engkau suka berhias seperti berhiasnya perempuan. Jangan pula engkau berpakaian lusuh seperti lusuhnya pakaian seorang budak. Jangan pula engkau terlalu banyak memakai celak mata atau minyak rambut. Jangan engkau terlalu memaksa orang lain dalam memenuhi kebutuhanmu. Dan jangan engkau mengajak orang lain untuk melakukan kezaliman. Jangan pula engkau memberitahu anakmu dan istrimu, apalagi orang lain, tentang jumlah uangmu. Karena jika mereka tahu bahwa uangmu hanya sedikit, mereka akan memandang rendah dirimu. Jika mereka tahu bahwa uangmu itu banyak, nanti mereka tidak akan puas dengan pemberianmu. Jaga jarak darimu dari mereka, tetapi engkau tidak bersikap kasar. Lemah lembutlah terhadap mereka, tetapi engkau sebenarnya tidak lemah. Jangan engkau suka bermain-main dengan pelayanmu. Nanti akan hilang harga dirimu di mata mereka. Apabila engkau terpaksa bertengkar dengan orang lain, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan diri. Berhati-hatilah agar engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau serakah. Pikirkan baik-baik alasanmu. Jangan engkau banyak memberi isyarat dengan tanganmu. Jangan engkau banyak menoleh ke belakang, dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Apabila amarahmu telah hilang, maka bicaralah dengan baik-baik. Apabila penguasa menghampirimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Jauhilah persahabatan dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang saja, karena ia adalah musuhmu yang paling berbahaya.
Jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada harga dirimu. Penutup. Apa yang telah disebutkan ini sudah cukup bagimu, wahai anak muda, orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Hal itu sudah cukup untuk engkau jadikan sebagai pedoman dalam perjalananmu menuju hidayah. Maka, cobalah engkau mengamalkannya. Kitab ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Bagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Bagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan. Maka, kitab ini, dengan singkat, telah mencakup semua adab seorang hamba, baik dengan Allah maupun dengan makhluknya. Jika engkau merasa kitab ini sesuai untuk dirimu, dan engkau mendapati bahwa hatimu condong kepadanya, dan sangat ingin mengamalkannya, maka ketahuilah bahwa engkau adalah seorang hamba yang telah diberi cahaya oleh Allah di dalam hatimu dengan cahaya iman. Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu. Ketahuilah bahwa setelah bidayah, permulaan, ini ada nihayah, kesudahan. Di sana, masih banyak lagi rahasia, ilmu yang detail, ilmu yang mendalam, dan ilmu mukasyafat seperti yang telah disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka, hendaklah engkau mencarinya. Ilmu mukasyafat, yaitu ilmu yang didapatkan oleh seseorang setelah ia mengamalkan ilmu muamalah. Ilmu muamalah adalah ilmu yang dicari dan diusahakan. Ilmu itu dapat dicapai oleh siapa saja. Akan tetapi, ilmu mukasyafat adalah hasil dari ilmu muamalah ini, yaitu setelah seseorang mengamalkan ilmunya, ia akan mendapatkan cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala ke dalam hatinya, sehingga ia merasakan manisnya ilmu yang diamalkannya dan manisnya imannya. Akan tetapi, jika engkau merasa berat melaksanakan semua amalan yang disebutkan di dalam kitab ini, dan engkau tidak mau mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu, dan engkau berkata di dalam hatimu, apa gunanya aku mempelajari ilmu ini, ilmu tasawuf, terutama ketika aku ingin duduk bersama para ulama. Kapankah ilmu ini akan dapat membuatku melampaui ilmu teman-teman sebayaku? Bagaimana ilmu ini akan mengangkat derajatku di majelis para menteri dan orang-orang penting, sehingga aku mendapatkan hadiah, gaji, dan kedudukan dalam mengelola harta wakaf, dan mendapatkan jabatan sebagai hakim? Jika begitu keadaanmu, maka hendaklah engkau mengetahui bahwa setan telah berhasil menyesatkan engkau dan membuat engkau lupa akan tempat kembali engkau di akhirat nanti. Maka, carilah setan yang sepertimu, yang dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangka, dapat memberimu manfaat di dunia, dan dapat mengantarkan engkau kepada apa-apa yang engkau cita-citakan. Ketahuilah bahwa kedudukanmu sebenarnya tidak akan pernah aman di daerahmu sendiri, apalagi di kota atau negaramu. Kemudian, karena engkau mengutamakan untuk mendapatkan kesenangan dunia, akan hilang darimu kerajaan yang kekal abadi di akhirat, di sisi Tuhan semesta alam. Riwayat hidup Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah salah satu tokoh pemikir Islam yang hebat dan telah mendapatkan gelar di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Beliau tidak hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan non-muslim. Ilmunya sangat luas, pengalaman dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri khas keunggulan beliau. Sementara itu, kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungannya oleh kawan dan lawan. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad, Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dilahirkan di desa Ghazala di daerah Thus, sebuah kota yang ada di utara Iran. Beliau lahir dari keluarga yang miskin, tetapi taat beragama. Karena orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masih kecil, maka kesulitan dan penderitaan yang beliau alami dalam mencari ilmu di waktu kecil sangat berpengaruh terhadap kehidupan beliau di masa tua.
Pada mulanya, Imam Ghazali belajar di desanya dengan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Razakani. Kemudian, beliau melanjutkan belajar ke Jurjan dan berguru kepada Syekh Abu Nashr Al-Ismaili. Setelah itu, beliau melanjutkan belajar ke Naisabur dan fokus belajar kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Karena kesungguhan dan kecerdasannya, Imam Al-Haramain telah memberinya gelar Bahrullah. Artinya lautan luas yang tidak bertepi. Ketika Imam Al-Haramain meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah, Imam Ghazali pergi ke Muaskar dan bertemu dengan Al-Wazir, Menteri, Nizam Al-Mulk, yang sangat tertarik pada ilmu dan para ulama. Setelah Al-Wazir Nizam Al-Mulk mengetahui kemampuan Imam Ghazali, beliau langsung mengangkatnya sebagai guru besar di Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad. Padahal, Imam Ghazali pada saat itu baru berusia 34 tahun. Suatu kedudukan yang paling tinggi yang belum pernah diduduki oleh seorang ulama muda seperti Imam Ghazali. Beliau terus menjadi guru besar di madrasah ini. Dan dari waktu ke waktu, kedudukan beliau semakin kuat dan pengaruhnya semakin luas, sehingga penghormatan yang diberikan kepadanya melebihi penghormatan yang diberikan kepada para pejabat dan penguasa. Beliau mengajar di madrasah ini selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu, timbul di hati Imam Ghazali keinginan yang sangat kuat untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi itu. Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk beruzlah dan fokus kepada diri sendiri. Maka, pada tahun 488 Hijriah, beliau pergi meninggalkan Baghdad dan meninggalkan semua kekayaan, kedudukan, dan penghormatan. Selanjutnya, beliau menekuni ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Beliau pada mulanya pergi ke Damaskus, Suriah, dan beruzlah di sana selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, lalu ziarah ke Madinah dan kota Yerusalem, Palestina. Setelah itu, beliau kembali ke Suriah dan beliau senang beruzlah di Masjid Jami' Al-Umawi, Damaskus. Di sanalah beliau mulai menulis kitab beliau yang terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Setelah itu, Imam Ghazali pulang ke kampung halamannya, Thus, dan tinggal di sana selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian, pada tahun 499 Hijriah, beliau diminta oleh Fakhrul Mulk, putra Nizamul Mulk, agar beliau dapat mengajar di Madrasah An-Nizamiyah yang ada di Naisabur. Karena Imam Ghazali berpandangan bahwa beliau tidak hanya diciptakan untuk membimbing dirinya sendiri, tetapi juga untuk membimbing orang banyak, maka beliau bersedia memenuhi permintaan Fakhrul Mulk untuk mengajar di Madrasah An-Nizamiyah di Naisabur. Pada tahun 500 Hijriah, terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Mulk dan terjadi kekacauan di dalam negeri. Maka Imam Ghazali memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Tus. Lalu, beliau mendirikan sebuah madrasah dan zawiyah, pondok pesantren, di dekat rumah kediamannya. Maka, sejak saat itu, beliau hanya mengajar di sana dan menghabiskan waktunya dengan mengajar, menulis, dan mendidik murid-murid yang datang belajar di madrasahnya sampai beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Jenazahnya dimakamkan di Tabran, Thus. Tempat yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali itu sampai sekarang terkenal dengan sebutan Zawiyah Ghazaliyah, yaitu di sudut belakang sebelah kanan masjid tersebut. Imam Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan dari Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali, yang menceritakan peristiwa kematian Imam Ghazali. Berkata Imam Ahmad, setelah terbit fajar hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, saudaraku, Imam Ghazali, berwudu dan langsung salat subuh. Setelah salat subuh, beliau berkata, bawakan kain kafanku. Lalu, beliau mengambil kain kafan sambil berkata, aku telah siap untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan.
Setelah itu, beliau meluruskan kakinya menghadap kiblat, dan beliau pun menghembuskan napas terakhirnya untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan tenang. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada beliau, dan semoga Allah memberi keberkahan kepada kita dengan ilmu yang beliau wariskan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan ceramah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.